There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, ibu rumah tangga dengan 3 anak yang hobinya beres-beres. Nah oke, saat ini aku mau beresin di area rumah yang super berantakan. Dan karena ini udah jam 3 sore teman-teman, tadi sempat aku nggak ngerekord pas waktu paginya, jadi aku ngerekord pas waktu sorenya. Maksudnya paginya aku nggak sempat untuk ngerekord, jadi sempatnya untuk ngerekord di sore harinya. Nah oke, di sini aku mau beresin di area kamar depan. Nah untuk kamar depan biasalah ya, untuk spray dan juga bantalnya udah berantakan. Nah ini seperti biasa aku mau ngerapin di area bantal dan juga spray. Nah untuk selimutnya di sini aku mau lipat, tapi aku nggak mau kembalikan ke lemari biar nanti kalau mau dipakai lagi tinggal anak-anak ambil. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu sehat ya, dan tetap semangat. Semoga yang lagi sakit aku doakan semoga cepat sembuh, bisa beraktivitas lagi. Dan mungkin hari ini ada yang lagi bepergian, ada di luar rumah. Semoga diberikan keselamatan dan sampai kembali lagi ke rumah dalam keadaan sehat, dan juga tentunya dalam keadaan selamat. Dan mungkin juga hari ini teman-teman juga lagi sedang beraktivitas seperti aku. Semoga kalian semua yang nonton video aku hari ini, baik yang sengaja ketemu di beranda atau yang memang selalu dukung, udah support dan sering nonton video aku, terima kasih semuanya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusannya. Pokoknya buat kalian semua, semoga tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah oke, di sini aku mau pindahin untuk kursi yang semalam aku gunakan untuk nyetrika ya teman-teman. Cuma untuk semalam aku nyetrikanya cuma sedikit. Nah ini untuk alat nyetrika aku taruh dulu, untuk meja setrika ini aku taruh dulu ke tempatnya. Walaupun nanti toh aku ambil lagi untuk nyetrika untuk jemuran yang tadi pagi, karena ada yang masih belum kering benar ya teman-teman, karena cuaca yang gak mendukung. Karena tadi jam 3 udah hujan teman-teman. Untuk cucian aku lumayan banyak, jadi sebagian ada yang gak kering benar. Nah oke, di sini untuk area kamar udah selesai aku rapiin untuk kasur dan juga alat nyetrika. Di sini lanjut aku mau ngerapin di area lemari hias. Nah untuk lemari di sinilah termasuk ya masih aman-aman ya teman-teman, gak terlalu berantakan. Cuma paling aku mau ngerapiin di area perbedakan. Oh ya teman-teman, jangan sampai salfok dengan barang yang ada di lemari hias itu kayak putih-putih gitu teman-teman. Itu aku nggak tahu kenapa atau dari mana nggak tahu. Pokoknya tuh anak yang sering bikin apa di atas lemari itu. Jadi aku udah lap-lapin tapi tetap aja nggak luntur. Jadi mohon maaf kayak kelihatannya kurang bersih gitu teman-teman. Tapi sebenarnya itu udah aku lap-lapin dan alhamdulillah nggak kotor, cuma penampakannya gitu teman-teman. Nah oke, untuk kamar area depan udah selesai. Next ini aku mau ngerapin di area sofa. Nah seperti biasa kalau di sofa juga nggak terlalu berantakan, paling cuma bagian
bantal sofanya yang kacar-kacir, tapi alhamdulillah di sini udah aku rapiin, udah aku tata rapi lagi. Next di sini aku juga mau ngerapiin di area meja minimalis yang di sini ada vas bunga. Nah, oke, di sini tempat aku naruh air karena aku nggak punya tempat galon ya. Di sini untuk galonnya aku taruh di lemari ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ngeliatinnya kayak gak enak, jadi mohon maaf teman-teman. Insya Allah nanti kalau ada tempat khusus untuk galon, aku naruhnya di tempat lain aja. Nah, oke, di sini aku mau lap-lapin juga di area lemari seperti biasa. Di sini aku mau ngerapin di area pertoplesan dan juga di bagian area debunya yang ada di dalamnya. Oh ya, sambil di sini aku ngerapin di area storage. Di sini aku mau sapa teman-teman nih. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Semoga teman-teman yang mungkin hari ini lagi juga beraktivitas seperti aku, tetap semangat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti umumnya ibu rumah tangga. Oh iya, pas lagi nonton video aku, teman-teman juga lagi ngapain di rumah? Udah selesai masak kah? Udah selesai beres-beres? Atau udah selesai semuanya, tinggal rebahan, duduk sambil nonton video aku? Semoga teman-teman terhibur. Atau ada juga yang saat ini lagi sedang beraktivitas seperti aku, tetap semangat ya. Semoga apa yang kita kerjakan nantinya menjadi ladang ibadah kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Walaupun toh yang memang ya kalau dibilang capek memang capek, cuma kita kembalikan dengan kesadaran kita pribadi. Kalau kita memang ada niat untuk lillah, untuk beribadah kepada Allah, insya Allah semuanya akan lancar dan diberikan kemudahan. Dan insya Allah kelelahan kita dan keringat kita nantinya menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah dan juga cinta kepada keluarga. Insya Allah kalau kita kerjakan dengan niat lillah, insya Allah akan menjadi ladang ibadah kita ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke, di sini untuk area kamar tengah di sini seperti biasa nggak terlalu berantakan juga. Cuma untuk bantalnya ini perlu aku rapiin dan aku mau berdirikan dulu untuk kasurnya karena aku mau sapu di bawahnya. Dan untuk selimut di sini aku tetap dirapiin kayak gini aja untuk aku taruh ke kamar belakang. Nah, untuk kamar belakang di sini juga berantakan teman-teman. Untuk kamar belakang ini karena anak-anak yang nempatin, jadi nggak langsung dirapiin, jadi harus uminya deh yang ngerapiin di pagi hari. Walaupun toh anak aku yang pertama udah gede ya teman-teman, cuma belum terbiasa aja untuk ngerapiin bagian kamar tidurnya. Walaupun sebenarnya kalau aku nyuruh pasti mau ya untuk ngerapiin di area kamarnya, cuma aku nggak yang segitunya karena aku nggak begitu membiasakan kali ya teman-teman. Jadi anaknya nggak yang setiap hari untuk ngeberesin di area kamarnya, tapi insya Allah nanti aku biasakan karena mereka tuh masih ini ya teman-teman, usia sekolah. Jadi aku nggak mau bebanin, tapi wajiblah aku untuk memberi apa ya, pelajaran, bukan pelajaran sih, kebiasaan supaya nanti anak-anak tuh melihat dan bisa mempraktekkan sedikit demi sedikit. Karena anak itu bukan waktunya untuk dipelajari secara materi ya teman-teman. Kita bagaimana cara memberi suatu pelajaran, memberi suatu contoh kepada anak tuh enggak yang harus gini loh nak, kamu harus gini, harus gitu, pagi-pagi harus ini. Enggak ya teman-teman. Udah bukan saatnya kita harus pandai-pandai mencari suatu cara bagaimana anak-anak tuh menerima dengan kebiasaan yang kita kerjakan dan nantinya bisa ditiru dan dipraktekkan.
Oh ya, mohon maaf teman-teman, aku di sini bukan so pintar, enggak ya teman-teman, kita saling sharing aja. Aku masih sadar aku masih banyak kekurangan walaupun dalam sisi mendidik anak. Mungkin di antara teman-teman ada metode atau cara lain untuk memberikan suatu kebiasaan kepada anak-anak. Boleh juga teman-teman komen di kolom komentar ya. Insya Allah nanti kalau aku bisa aku praktekkan juga teman-teman. Karena setiap ibu rumah tangga itu enggak sama cara mendidik dan memberi arahan kepada anak-anaknya teman-teman. Boleh ya kita saling sharing, silakan teman-teman komen di kolom komentar. Bagaimana cara teman-teman mendidik dan memberi suatu arahan dan kebiasaan kepada anak-anaknya. Nah, oke, kembali ke video. Di sini udah selesai sholat maghrib ya teman-teman. Cuma tadi aku nggak sempat ngerekord pas waktu sholatnya. Nah, ini anak-anak ngaji udah selesai sholat tinggal ngaji. Dan kebetulan malam ini aku nggak ngajar karena gosokan pakaian lumayan banyak. Jadi aku pamitan sama suami untuk nggak ngajar, untuk ngegosok untuk pakaian yang belum kering. Nah, oke, untuk cucian yang tadi sempat nggak kering, aku mau gosok ya teman-teman. Karena kayak agak enak baunya gitu ya, apalagi sekarang musim hujan. Jadi kita harus pandai-pandai untuk cepat-cepat untuk cuci pakaian ya teman-teman. Karena kalau kita nggak cepat-cepat cari peluang di mana waktu itu panas, jadi kita akan keteteran untuk pakaian tuh lebih numpuk yang nggak kering. Padahal aku harus cucinya tiap hari. Aku paling gak suka untuk nunda cucian ya teman-teman. Apalagi anak aku tuh tiga-tiganya tuh sering ganti pakaian. Jadi seharinya numpuk gitu teman-teman. Kadang satu harinya tuh ada 3 kloter. Paling sedikitnya lah 2 kloter untuk cuciannya teman-teman. Kalau teman-teman yang punya anak seperti aku ada 3, mungkin juga seperti aku ya. Untuk cuciannya nggak ada habis-habisnya. Kadang kalau nggak dicicil untuk di pagi harinya kayak capek gitu teman-teman untuk ngurusin cucian. Boleh juga teman-teman komen di kolom komentar. Nah, untuk cucian kita sebaiknya nyucinya nggak sampai numpuk ya teman-teman. Kalau kita masih ada waktu untuk nyuci, silakan teman-teman cuci aja. Karena kalau kita nunda-nunda waktu, nantinya tambah banyak dan tambah pusing untuk ngerjakannya. Dan juga buat teman-teman yang mungkin tidak punya anak-anak, gak apa-apa, kalian nyucinya 2 hari atau 3 hari gak apa-apa. Cuma ini untuk ibu rumah tangga yang punya anak ya, khususnya punya anak yang lebih dari satu. Ya, contohnya lah seperti aku udah nyucinya tiap hari tapi tetap aja banyak, apalagi nanti aku sampai nunda 2 sampai 3 hari gitu teman-teman. Untuk cuciannya kayak apa nanti gitu ya. Ya, contohnya pas kemarin aku ke kota Kediri karena 2 hari di sana dan anak-anak udah pada ikut semua. Otomatis untuk cucian nyampe rumah lumayan banyak teman-teman. Kalau nggak salah untuk yang di mesin cuci aku 2 kloter, yang aku cuci manual pokoknya banyak teman-teman. Jadi sehabis nyuci aku kayaknya kehabisan tenaga. Jadi aku cepat-cepat istirahat dulu, nggak langsung beraktivitas lainnya. Nah, oke, di sini udah nyampe kemana ceritanya. Nah, ini aku mau gosok pakaian. Untuk pakaian aku di sini karena bahannya rayon ya teman-teman. Jadi kalau aku nggak gosok lumayan kusut gitu teman-teman. Walaupun di sini aku gosoknya nggak terlalu yang rapi amat, cuma setidaknya udah agak rapi gitu teman-teman. Sebenarnya yang sering aku setrika itu punya suami dan juga seragaman aja teman-teman. Cuma karena pas kemarin aku ke Kediri bawa baju yang begitu banyak dan juga yang aku bawa bahannya rayon semua. Jadi karena agak kusut ya teman-teman, aku sekalian setrika. Oh ya teman-teman, mohon maaf mungkin di antara teman-teman ada yang mungkin berpikiran kok pakaiannya kayak gitu-gitu aja dan modelnya kayak gitu-gitu aja teman-teman. Jadi mohon maaf karena aku lebih sukanya
pakaian sehari-hari tuh yang kayak gini teman-teman, simple dan bahannya tuh rayon. Karena menurut aku selain bahannya adem dan enak dipakai, jadi nggak ribet aja teman-teman. Udah pakainya sekalian langsung plong, udah selesai. Ketimbang aku harus pakai rok gitu ya. Dan juga karena aku jarang untuk pakai rok, bukan jarang lagi sih, aku udah kayak nggak punya rok teman-teman. Jadi pakaian aku sehari-hari seperti ini teman-teman. Mungkin teman-teman juga sama untuk pakaian tiap harinya langsung kayak daster, kayak pakaian yang mudah dipakai gitu teman-teman. Boleh teman-teman komen di kolom komentar. Karena menurut aku pakaian yang simple dan mudah untuk dipakai tuh kayaknya lebih leluasa pas waktu kita beraktivitas gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang sempat komen kok pakaiannya kayak gitu-gitu aja gitu ya. Jadi mohon maaf teman-teman. Aku selain gak suka pakai yang agak ribet, pokoknya kurang nyaman aja gitu teman-teman, apalagi dipakai pas waktu beraktivitas. Nah, alhamdulillah untuk gosokannya ini aku nggak gosok semua ya. Aku cuma ambil yang bagian yang tertentu yang mudah kusut aja. Oh ya teman-teman, aku udah sering cerita ya, aku nggak nyetrikanya tuh nggak yang setiap hari, paling aku nyetrikanya pakaian suami dan juga pakaian seragam anak. Ini untuk sesekali untuk daster aku juga aku setrika biar agak rapi. Walaupun toh aku jarang nyetrika pakaian aku sendiri teman-teman, apalagi pakaian tiap hari. Paling aku nyetrikanya pakaian yang aku mau bawa ke kondangan atau acara luar rumah gitu teman-teman. Oh ya untuk video kali ini aku kayaknya kehabisan kata-kata ya teman-teman, karena lumayan panjang durasinya, jadi omongan aku tuh mulai tadi udah kemana-kemana, jadi mohon maaf teman-teman. Karena ini sebenarnya untuk videonya lumayan panjang ya teman-teman, cuma aku potongnya udah banyak. Kayaknya udah kebanyakan yang aku potong, cuma tetap aja masih durasinya panjang. Nah, oke di sini untuk setrikanya udah selesai. Habis ini aku mau istirahat dulu teman-teman karena anak belum juga tidur. Dan tadi Pak suami sempat ngomong katanya anaknya tuh udah kayak ngantuk gitu teman-teman. Cuma kalau anak aku tuh yang terakhir maunya tidurnya sama aku walaupun tuh sama abahnya juga mau, cuma masih kalau ada aku masih maunya sama Umi aja teman-teman. Nah, oke di sini udah selesai untuk semua baju yang aku setrika aku mau masukin besok paginya aja. Karena ini udah malam, ini udah sekitaran jam setengah 9 teman-teman. Nah, oke mungkin segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.